Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube saya. Di kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan membagikan tips buat kalian semua ya. Kalau ada yang ngomong usaha jangkrik nggak bisa ditinggal-tinggal, nah itu sesuatu opini yang keliru teman-teman. Jadi kali ini di belakang saya ini ada kandang jangkrik punya saya. Ini kandang jangkriknya nggak neko-neko, seperti pada umumnya aja. Dan ini saya nggak ngarit guys, jadi tanpa rumput gitu ya. Ini udah umur 2 mingguan. Terus yang perlu diperhatikan itu adalah yang pertama minumnya itu pasti ya. Ini berkaitan berkesinambungan dengan suhu kandang atau suhu ruang guys. Jadi di sini ada suhu ruang dan suhu kandang, ini sudah berbeda. Ini sudah berhasil ya saya menciptakan suhu kandang yang bisa buat jangkrik guys. Untuk suhunya sendiri di sini saya setting di 26 derajat Celcius. Terus untuk suhu ruangnya ini sekarang 28. Ini bisa 26. Kenapa bisa? Di sini saya pakai penyemprotan air otomatis guys. Jadi ketika suhunya naik dia akan menyemprot. Nah itu semprotannya itu cuma 10 detik. Terus kita jeda 15 menit. Untuk modul otomatisnya sudah pernah saya reviewkan, coba cek video sebelum ini guys di beranda saya. Terus ini masih perlu banyak revisi sih sebenarnya. Ini percobaan pertama. Untuk otomatisnya itu yang airnya nyemprot selama 10 detik dan jedanya 15 menit itu ekstrenya masih basah teman-teman gitu, jadi masih terlalu basah. Tapi juga untungnya itu nyemprotnya itu enggak ke seluruh, jadi cuma di bagian tengah ini ya. Ini satu deret ke sana, terus ini satu deret ke sana, totalnya ada 10 nozzle semprot air. Jadi yang basah itu yang sebelah tengah aja, jadi jangkrik bisa memilih mau minum atau mau kering gitu guys. Dan untuk kali ini saya akan membagikan tips gimana caranya agar ketika kalian saya punya usaha jangkrik tapi pengen ditinggal-tinggal guys. Ya sebenarnya nggak pengen ditinggal-tinggal ya, tapi karena ada acara atau suatu kepentingan dan perlu pergi beberapa hari, sedangkan di ternak jangkrik ini nggak ada yang nungguin. Nah maka dari itu saya memberikan solusi atau mempunyai solusi guys. Ini buat saya sendiri ya, mau di contoh monggo, nggak juga nggak apa-apa. Ini saya juga berbagi aja, sharing. Yang pertama tadi kita menjaga suhu kandang dan minumnya jangan sampai telat. Itu dengan cara saya membuat modul. Saya membuat modul apa namanya, modul penyemprotan otomatis guys. Jadi penyemprotan otomatis itu modulnya sudah satu set. Ketika suhu dingin akan menyalakan lampu, tapi kan ini sekarang cuacanya itu kalau malam nggak dingin banget, jadi ini belum saya pakai lampu. Itu yang pertama sudah saya aplikasikan, itu untuk pengaman ya. Terus yang kedua untuk ekstrenya usahakan itu langsung ditambahin guys. Jadi misal jangkriknya udah nggak nyaman itu dia langsung pindah ke ekstri yang lain atau media yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga kita perlu penambahan debok. Jadi mengantisipasi kalau airnya itu macet atau gimana ya, kita pakai debok untuk menjaga suhu kandang juga dan sebagai vitaminnya. Terus debok.
Lalu yang selanjutnya kita beri pakan yang agak banyak guys. Jadi di sini saya pakannya, pemberiannya itu ada 6 titik. 6 titik ini 1 2 3 4 5 6 itu untuk sentratnya atau BR atau pakan ayamnya itu saya kasih satu tiduk jadi 1 tiduk itu 1 kilo, totalnya ada 6 kilo sekali pemberian pakan ya. Dan ini akan saya tinggal kurang lebih selama 3 hari. 3 hari itu sudah aman lah ya. Untuk bagi yang tanya, ini kandang jangkriknya ukuran berapa? Ini ukuran 3 meter kali 2 meter. Untuk tingginya 1,30 kayaknya. 1 meter 1 meter 20 sama kakinya. 1 meter 20. Ini saya tebar bibit telur 1 kilo teman-teman. Gitu ya. Untuk dasar-dasarnya sudah diterapkan semua. Untuk selanjutnya hama guys. Jadi hama itu yang belum saya perhatikan untuk saat ini. Yang pertama ada cicak, semut, dan tikus, itu yang terutama ya, karena ini di dalam rumah. Untuk semut bisa diatasi dengan kaleng yang diisi oli. Terus untuk tikus itu bisa diatasi dengan racun tikus ya, kita beri di sekitar sini yang agak banyak. Saya pakai yang kotak-kotak itu guys, biru, itu langsung dimakan tikus, jadi nggak perlu pakai umpan. Terus cicak itu saya sudah kasih obat herbal, udah banyak yang mati tapi masih tetap saja ada yang masuk. Kemarin masuk 1 kepantau ya, dan saat ini saya belum lihat untuk keluarnya. Ini sudah saya kasih lakban dibalik, tetap aja bisa masuk guys. Jadi kalau cicak nggak terlalu masalah sih ya nggak tahu juga. Untuk teman-teman berbagi pengalaman seperti apa, coba ditulis di kolom komentar. Terus selanjutnya saya yakin ini bisa ditinggal selama 3 hari. Jadi selama saya pantau itu untuk umur jangkrik segini, untuk pakannya itu pemberian 1 tiduk 6 kilo itu bisa bertahan sekitar 4 harian. 4 harian baru habis. Dan sekarang ini kita akan kasih pakan full ya. Nih untuk pakannya seperti ini ya, ini 1 ciduk 1 kilo seperti ini. Ini ya ada 6 titik. Kenapa kok di bawah? Karena di sini ada semprot otomatis, ini menyemburnya ke atas ya, untuk menjaga suhu di atasnya dan di bawah nanti. Itu guys maksud dan tujuannya. Jadi makanannya tetap kering, tidak berjamur, tidak basah gitu guys. Nah ini ya yang saya katakan agak basah, yang tengah ini ya, jadi jangkriknya bisa milih. Ini ada yang minum. Untuk intensitas modulnya sendiri di sini terlalu basah. Mungkin nanti akan saya revisi lagi untuk waktunya. Terus untuk sebagai pengamannya, kalau misalnya pelepah pisangnya kering ini saya sudah panen kangkung guys. Ini kangkung tua ini ya, insya Allah udah terbebas dari hama ini ya. Udah saya obati, terus 3 hari ini saya bersihkan semua. Ini kita langsung saja sebarkan guys. Ini disebarkan, tinggal disebarkan aja di pinggir-pinggir sini. Ini sebagai yang pertama pakan. Jangan terlalu ini guys, jangan terlalu padat ya, karena kalau terlalu padat nanti, pengalaman saya itu nggak dimakan malah jadi tempat bersembunyi. Ini untuk umur jangkrik yang di atas 2 minggu ya teman-teman. Kalau masih kecil-kecil dia belum mampu untuk makan. Nah ini kita sebarkan di samping, karena di samping sini itu nggak kena air cipratannya guys. Ini untuk menjaga suhu kandang juga, sekaligus pakan
pakan organiknya. Tuh, teman-teman, ini sudah lumayan banyak juga. Ini pengalaman saya untuk jangkrik umur segini itu batangnya nggak dimakan, jadi besok ketika kita pantau lagi kita harus bersihkan, teman-teman. Nah, gini ya, jangan sampai melebihi ini guys, nanti jangkriknya loncat. Tuh ya, ini akan saya tinggal 3 hari, apakah aman atau tidak kita lihat besok untuk skala dari panennya guys. Semoga aja memuaskan, teman-teman. Kita taruh di bawah. Mantap, masih banyak nih. Untuk teman-teman bisa dibagi tips untuk tumbuhan apa saja yang bisa dikasihkan di jangkrik, silahkan tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Jadi ini ceritanya ternak jangkrik tanpa ngarit, guys. Ini kangkungnya kangkung sendiri, ini yang udah tua-tua ya, kangkung tua nggak enak dimakan. Nah, ini buat pakan alternatif jangkrik, teman-teman. Kita sebarkan di samping-samping. Kemarin saya kasih daun jambu mau guys dimakan guys, tapi nggak semuanya habis ya. Bayem itu juga kotop, mangane kotop guys. Kotopnya apa ya? Dokoh apa ya bahasanya, apa ya guys, makannya rakus. Kasih daun bayem, daunnya aja, batangnya belum bisa makan kayaknya. Kalau udah besar belum tahu juga sih ya, kemungkinan sih tetap dimakan kalau udah besar. Nih, kita sebarin. Agak susah kalau megang kamera guys. Kita sebarin dulu ya, teman-teman. Kita taruh di pinggiran-pinggiran. Ini pas kayaknya guys. Daunnya jangan tersisa ya, karena daun ini juga sumber makanan si jangkriknya guys. Menurut pengalaman teman-teman yang sudah mulai di dunia jangkrik, apa sih faktor yang sangat ini guys, sangat diperhatikan? Kematian atau ya jelas ya kematian ya, kematian. Ada yang bilang itu tiba-tiba jangkriknya tuh pada menghilang gitu guys, pada berkurang. Itu faktornya apa saya juga nggak tahu, apakah hama atau yang lain ya, saya juga kurang paham karena saya belum mengalami. Ini juga perdana guys, perdana sekalian konten ya. Untuk kemarin itu saya lihat di bawah, di beberapa bagian itu di bawah itu nggak ada ini guys, nggak ada yang mati. Jadi kan kalau jangkrik mati kan kelihatan ya, ada bangkainya gitu guys. Kalau ini nggak ada, tapi ini yang saya rasakan itu jangkriknya nggak rame, nggak kayak sebelum ditambahin X-ray gitu guys. Apa mungkin pada sembunyi dalam X-ray atau gimana, saya juga kurang paham. Besok kita akan lihat untuk skala hasil panennya aja, supaya bisa memastikan dengan akurat, dengan detail gitu guys.
Terus apa lagi ya? Oh, ini informasi aja untuk suhu di tengah kandang ini dan di bagian samping sini itu ternyata berbeda, guys. Jadi untuk jangkrik yang optimal itu saya juga kurang paham, karena di dua tempat ini sama-sama rami. Kenapa saya katakan beda? Yang pertama itu saya pakai ini, guys, alat ukur untuk termometernya. Ini saya cuma gantungan di sini di bagian tengah-tengah. Ini kondisinya pas tengah ini kering ya, guys. Terus sampingnya sini basah. Terus untuk sensornya, sensor dari modul semprotnya kan saya gantung di sini karena kabelnya pendek. Ini saya gantung di sini. Ini selisihnya sangat jauh, guys. Jadi untuk di kandang ini yang tengah ini suhunya misal 26, yang di sana itu ikut suhu di ruangan ini. Di sebelah sana saya pasang termometer, jadi yang sensor ini akuratnya dengan suhu ruangan. Nah, maka dari itu kenapa X-ray-nya ini bisa basah banget, itu karena suhunya menyesuaikan suhu ruangan. Untuk suhu yang tepat itu saya juga belum nemu, teman-teman. Belum nemu yang tepat itu suhunya yang di tengah ini atau yang di pinggir, guys. Jadi kan jangkrik kan kita lihatnya kan juga bimbang. Di tengah untuk suhu yang sudah kita rekayasa itu, ini juga rame, ada banyak jangkriknya. Dan di sebelah sini yang panas, kalau panas, pas panas itu juga dia rame gitu, guys. Jadi saya juga ragu, teman-teman. Nah, ini ada semut masuk, kita telusuri dulu semutnya ini dari mana. Nah, ini semutnya nggak ada, tapi tiba-tiba ada semut, beberapa semut ya, teman-teman. Oke, ini seperti ini aja, ini sudah cukup. Kita akan lihatkan ya, ini beberapa jam lagi akan disikat oleh jangkriknya, guys. Untuk dedaunan itu bisa bertahan 1 hari 1 malam ya, guys. Tuh, tinggal tersisa batangnya. Terus untuk pelepah pisangnya ini sudah dari tadi pagi ini sudah mulai mengering karena sudah diserbu ya. Ya, kita lihatkan, kita muter seperti ini untuk kandang jangkrik saya. Nggak rapi sih, cuma ya yang penting jangkriknya nyaman gitu, guys. Oke, untuk ventilasi ini kemarin ditutup, sekarang ini tak buka ya, karena kelembabannya itu sangat tinggi, teman-teman, gitu ya. Kemarin itu 99%, ini setelah ventilasi yang dibuka jadi 79%, udah lumayan bagus ya. Untuk suhu ruangnya sekarang ini di 26,2, 72% ya. Untuk suhu kandangnya di sini 24,9, selisih 1 derajat, jadi lebih sejuk di dalam kandang. Kita lihat untuk modulnya di sini membacanya 26,6, 26,8 ya. Jadi di sini samping ini, guys, mungkin ini jadi faktor juga ya, kenapa di sini suhunya bisa panas, karena jendela. Meskipun gordennya ditutup itu juga ini, guys, juga nggak bisa bermanfaat. Oke, jadi seperti itu ya untuk tipsnya agar usaha jangkrik bisa ditinggal. Yang pertama, pelepah pisang kita stok yang agak banyak, terus kita kasih tumbuhan hijau, lalu untuk sentratnya kita kasih banyak aja, kita jor aja gak apa-apa. Untuk umur segini ini sudah hampir habis 1 sak, guys, jadi masih tersisa setengahnya mungkin ya. Ini kemarin ini saya blender 1 sak jadi segini, guys, 1 kardus. Ini masih full, terus sisanya saya taruh di sini. Ini tinggal 1 kardus ya, kemungkinan
cukup ya, kurang dikit lah besok, gampang. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya tips dari saya agar usaha jangkrik kita bisa ditinggal. Untuk lain-lainnya kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar, siapa tahu bermanfaat buat saya dan orang lain. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih ya sudah menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next content. Nantikan konten selanjutnya. Mantap.